Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya di video kali ini, aku bakal bahas salah satu matkul yang ada di biologi murni Unpad, khususnya di matkul yang ada di semester 1. Nah, seperti judulnya, matkul yang bakal aku bahas itu adalah biologi dasar. Oh iya, aku mau ngucapin selamat buat kalian, para maba yang berhasil masuk ke biologi Unpad atau biologi dimanapun atau kuliah dimanapun yang kalian tidak sengaja menonton video aku. Aku harap video ini bisa membangkitkan semangat kalian untuk kuliah dan bisa memberikan gambaran waktu kuliah tidak online itu seperti apa. Oh ya, dan sekarang juga aku udah pakai jas lab, pakai kacamata aku waktu maba. Dan nih, kayak nggak percaya nih, jas lab. Tududut. Ini ada NPM sama nama aku, jadi jangan lihat ya. Aku lakuin ini biar aku merasa vibe waktu aku maba aja gimana gitu. Nah, sekarang aku bakal bahas dari modulnya ini. Kenapa aku dari modul? Karena biologi dasar ini tuh sesuatu mata kuliah, salah satu mata kuliah yang cukup melekat pada aku dan bisa aku ngerasa lebih belajar saat praktikum karena mungkin aku sambil ngelakuin apa yang ada dalam teori. Oh iya, dan aku pun juga udah ngebahas mata kuliah yang pernah aku pelajarin dari semester 1 sampai semester 3. Kalian bisa lihat aja linknya di atas-atas ini. Di sana aku juga udah bahas tentang biologi dasar, tapi seingat aku sih secara singkat, dan sekarang aku bakal ngebahas lebih detailnya juga per bab dari praktikum yang aku lakuin. Sebenarnya di video kali ini juga aku pengen bahas tentang OSJUR sama OSFAK alias ospek fakultas dan ospek jurusan. Nih aku udah ngeluarin barang-barangnya. Tapi takutnya jadi agak kontroversi gitu. Oke, segitu aja bacot pembukaannya. Sekarang kita ke mata kuliah biologi dasar. Nah, jadi sistemnya itu di biologi dasar misalnya minggu pertama selain kontrak perkuliahan berarti di praktikumnya juga akan membahas tentang kontrak, tentang perkenalan tentang biologi dasar itu apa, beberapa bab yang akan dipelajarin satu semester, dan tata tertib di lab, terus juga kontrak perkuliahan itu bersama dosennya kayak apa. Biasanya total dari satu semester itu kan 4 bulanan ya, karena kan Unpad itu liburnya lama. Jadi sekitar 4 bulan setengah atau 5 bulan lah paling lama, itu ada 16 kali pertemuan, tapi 2 pertemuannya itu adalah UAS, jadi total teori ada 14 kali pertemuan. Bahkan tergantung sama dosennya juga sih kadang. Biologi dasar itu kan dosennya banyak ya, jadi hampir dari setiap laboratorium, perwakilan laboratorium itu ada dosen yang ngajar. Aku ingat banget, praktikum pertama kali kuliah itu ngebahas tata cara penggunaan mikroskop dan keamanan dalam laboratorium atau biosafety. Nah, pertama aku bakal bahas tata tertib di lab itu apa aja. Buat kalian yang berhijab alias berkerudung, ini kerudung kalian harus dimasukin ke dalam jas lab. Biar apa? Biar terhindar dari kerudung kan suka ada yang jatuh-jatuh gitu ya ekor-ekornya. Nah, itu takutnya nanti kebakar saat kita pakai bunsen atau terkena zat kimia apapun itu lah ya. Pokoknya jadi harus kayak gini dan lebih rapih juga kan. Dan kalian nggak riuh juga soalnya di praktikum itu biologi dasar tuh termasuk yang banyak mobile ya, karena babnya banyak, jadi biasanya per kelompok itu akan mobile untuk ke meja berikutnya untuk dikasih materi yang selanjutnya. Buat kalian juga yang nggak pakai kerudung, cewek-cewek ataupun cowok yang rambutnya agak sedikit panjang dan agak sedikit mengganggu kalau misalnya praktikum, kalian harus mengikat rambut kalian jadi ekor kuda gitu ke belakang. Sebenarnya setahu aku sih nggak ada aturan harus ekor kuda ya. Kalian mau dikucir 2 juga silahkan. Cuman ya itu agak lebih ribet aja. Jadi lebih oke di belakang kayak gini. Terus kalian kalau misalnya kan jas lab ini tuh beli ya di Kewirus dari Himbio. Nah, sebelum beli itu, jadi belinya PO. Sebelum beli itu kita pakai jas lab dari SMA kita masing-masing. Biasanya jas lab SMA itu tangan pendek. Berarti kalau tangan pendek kan otomatis tangan kita ini nggak akan dilindungin. That's why kita harus pakai kemeja tangan panjang. Terus pakai sepatu juga yang tertutup. Takutnya ada zat kimia yang netes ke kaki, kan itu nggak lucu. Jangan pakai sepatu cantik aja pokoknya. Apalagi kalau misalnya kalian ke lapangan, karena di biologi ini cukup banyak ke lapangan, jadi kalian harus setiap sedia sepatu lapangan. Gak usah sepatu gunung gitu, gak usah. Pokoknya sepatu yang nyaman kalian buat lari atau gimana, soalnya kan di Unpad juga ada arboretum, itu juga treknya nggak yang sesusah kayak naik gunung gitu, nggak biasa aja. Jadi ya usahakan pakai sepatu yang nyaman untuk berjalan cukup jauh. Tata tertibnya juga, kalau misalnya di lab itu nggak boleh main HP, ya story gitu kayaknya enggak deh, soalnya dulu waktu maba juga belum seinget aku story kayak belum serame sekarang. Jadi HP itu digunain buat dokumentasi atau foto, dan aku sempat ngevideoin kodok yang udah dibedah tapi jantungnya masih bergerak, masih duk gitu. Oh ya, karena di biologi dasar itu tuh juga jarang menggunakan zat kimia yang berbahaya sama ya api-apian itu jarang banget. Jadi nanti biasanya aslabnya bakal ngasih tahu kapan kita harus membawa sarung tangan dan pakai masker. Jadi nggak setiap saat harus pakai ya waktu zaman aku, karena nggak ada corona juga. Mungkin kalau sekarang praktikum tetap harus pakai masker ya karena kan corona.
Sebenarnya nanti akan ada lab kitnya. Nah, lab kitnya itu dijual juga di Himbio dan kalian bisa PO aja. Aku nggak ngerti sih itu wajib beli atau enggak, tapi biasanya seangkatan dikoordinir itu buat beli. Tapi sebenarnya itu tuh dipakai buat ke praktikum kimia dasar. Nah, kenapa harus beli? Karena di kimia dasar itu asalnya dari itu kan prodi kimia, biasanya lebih galak karena mereka itu pakai zat kimia yang lebih berbahaya. Jadi harus bawa lab kit sendiri gitu biar nggak riweh minta-minta ke yang lain gitu. Oke, itu tata tertib utama yang bisa dilakuin di praktikum biologi, dan lab-lab berikutnya juga ya masih sama sih, standar kayak gitu ya. Matkulnya itu akan dibagi beberapa bab, dan sekarang aku bakal coba jelasin ke kalian apa aja yang akan dipelajarin. Karena ini sekarang pandemi, aku bakal cobain bahas dan nostalgia sedikit tentang aku waktu maba itu belajar kayak gimana. Dan mungkin ini akan menjadi gambaran kalian para mahasiswa online untuk mencari apa sih, untuk punya gambaran aja lah bahwa praktikum offline itu seperti apa. Stay tuned. Nah, ini tuh dari turun-temurun sih, dari atas aku, bawah aku juga warnanya ini biru telur asin. Dan waktu praktikum pertama itu belum ada modulnya, biasanya belum jadi, belum cetakannya belum selesai, jadi masih kayak selebaran HVS itu, gitulah. Pokoknya isinya itu tentang cara penggunaan mikroskop yang baik dan benar, dan fungsi mikroskop kayak gitu-gitulah pokoknya. Setiap praktikum itu biasanya sebelum dan sesudah selalu ada kuis. Ini udah sering banget aku bahas ya di setiap video yang tentang matkul-matkul itu. Diusahakan kalian terus belajar, soalnya sayang aja gitu kalau misalnya nilai jelek padahal pertanyaannya gampang, kayak menyesal gak sih? Ini tuh ada 12 bab, tapi dari 12 bab ini tuh ada bab-bab yang nggak dipakai. Difusi osmosis, respirasi pada hewan, itu tuh nggak dipelajarin. 2 bab itu nggak dipelajarin, jadi total ada 10 bab. Oh ya, setiap praktikum di Unpad itu, entah ya mungkin di univ lain juga sama, kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dari satu angkatan. Kan satu angkatan tuh dibagi 2 kelas. Nah, nanti kelas A, kelas B. Nah, nanti dari kelas A, kelas B itu dibagi lagi jadi kelompok kecil. Nah, waktu itu aku sekelompoknya sekitar 10 atau 12 orang. Seingat aku sih 10 orang ya. Berarti jadi sekitar 12 kelompok lah. Soalnya kelompoknya itu 10 sampai 11 orang. Terus nanti ada satu asisten laboratorium yang membimbing. Biasanya untuk biologi dasar ini, asisten laboratorium itu beda 3 tahun, beda 3 angkatan sama kita. Bisa cewek, bisa cowok, tapi kan di biologi banyaknya cewek ya. Perlu kalian ketahui, sikap orang kan beda-beda ya, jadi kalian akan mendapatkan sikap aslab yang berbeda. Ini aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah pernah jadi aslab ya. Setiap aslab itu juga ada standarnya masing-masing, meskipun kita sebenarnya udah ada batasnya gitu loh. Batasnya sebagai standar minimal kita untuk ngasih nilai ke kalian itu berapa dengan keadaan pengerjaan modul yang seperti apa. Kayak udah ada batasannya dan udah ada ininya deh, terms and condition-nya gitu. Cuman ya mungkin standar masing-masing aslab itu berbeda. Ada yang ini mah kurang, padahal menurut si aslab yang lain mah ini udah cukup sih. Ya itu kan manusia ya, kembali pada diri masing-masing gitu. Jadi nanti jangan protes kalau misalnya, kok aslab kamu baik sih, kok aslab aku mah gini ya. Nah, kalian jangan protes kayak gitu, jangan sampai kedengaran sama aslabnya juga, karena itu nggak enak sebenarnya. Karena sikap orang beda-beda, jadi maklumin aja lah ya. Yang penting kalian tahu bahwa isi modul kalian, isi otak kalian itu berharga gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita akan merasa tidak adil ya kalau misalnya di nilainya kurang gitu, kurang memuaskan. Bagi kita mah ini bisa nih 90, padahal sama aslabnya cuma dikasih 85 gitu misal. Ya itu kan tetap A ya, cuman kepuasan sendirinya akan merasa kurang gitu. Apalagi kalau lihat yang teman. Jadi we have to know our value gitu. Menurut aku ya, aduh sok bijak banget. Jadi ya udah aja gitu. Yang penting nanti UAS dan UTS-nya bagus. Soalnya kan UAS UTS sudah ada kunci jawabannya. Jadi biasanya tuh isian yang jawabannya udah pasti A gitu, udah pasti B kayak gitu. Jadinya itu nggak akan ada dikurang-kurangin sama hasilnya. Oke, yang pertama adalah mikroskop biologi. Jadi kita dikasih tahu ada mikroskop. Mikroskop yang dipakai itu biasanya mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu kita pakai yang binokuler. Binokuler itu artinya B-nya kan 2. Jadi lensa okulernya itu ada 2. Jadi di mata kitanya tuh 2 gitu. Jadi kita nggak usah nutupin satu mata gitu, nggak usah. Jadi, nah itu tuh dikasih tahu fungsi setiap bagian alatnya itu apa aja beserta namanya, kayak diafragma itu buat apa, makrometer sama mikrometer itu buat apa, terus ada lensa objektif, lensa akuler, pembesarannya berapa. Terus selain mikroskop cahaya, ada juga mikroskop stereo. Itu tuh biasanya kita pakai untuk mengetahui morfologi dari suatu, bisa tumbuhan, bisa hewan, luarnya tapi kayak di zoom, versi zoomnya gitu. Nanti aku kasih gambarannya lah pokoknya. Iya, terus mikroskop itu kan nanti ada sampai perbesaran 1000. Nah, perbesaran 1000 itu harus dikasih minyak imersi. Biar apa? Biar mengurangi indeks bias. Kayak gitu ya, guys. Nah, nanti dibersihinnya pakai silol.
BTW minyak imersi itu mahal. Aku pernah googling ya, pemilih gitu, 600.000 kalau nggak salah. Itu agak mahal ya. Pokoknya kalau bisa praktikum itu kalian harus hati-hati karena harga mikroskopnya juga mahal. Apalagi nanti kalau misalnya kalian pakai mikropipet itu juga mahal ya, jutaan. Jadi kayak hati-hati aja ya. Soalnya kalau misalnya rusak, kita disuruh ganti gitu loh. Kan tidak lucu ya, udah UKT tuh nggak murah, disuruh ganti gitu. Ya, makanya harus hati-hati aja. Selain ada yang scanning elektron atau SEM, ada juga yang transmission elektron atau TEM. Itu adalah sebuah mikroskop juga sih. Itu kalian bisa baca sendiri aja lah ya, pokoknya kayak gimana, intinya kayak gitu. Aku cuma mau nerangin waktu itu praktikumnya kayak gimana, sedikit nostalgia tentang kehidupan aku waktu maba. Buat kalian juga yang kemarin adalah mahasiswa online ya, mungkin ini akan menjadi sedikit gambaran. Nah, terus udah kayak gitu, caranya pakai mikroskop itu kan nanti kita dikasih tahu cara pakai pembesarannya kayak gimana. Kayak di lensa objektifnya, di lensa objektif kita kasih spidol, tulisin aja huruf A, B, C atau ya waktu sih aku pakainya E. Terus nanti ditutup pakai lensa cover glassnya, terus kita lihat di mikroskop. Nanti kita lihatnya dari perbesaran 40, 100, 400 sama 1000. Enggak, 1000 enggak. Itu buat lihat bakteri ya kalau yang 1000. Sampai 400 doang. Nah, nanti kita gambarin bentuk yang perbesaran 40 itu kayak gimana. Terus kan nanti 100 makin jelas tuh, jadi makin kelihatan si permukaan huruf E-nya itu kelihatan. Nanti yang 400 lebih jelas lagi, lebih gede lagi gitu kan. Nah, untuk bab 2 kita bakal bahas tentang sel dan jaringan tumbuhan. Terus minggu depannya bakal sel dan jaringan hewan. Nah, itu tuh biasanya teorinya itu di waktu itu teori hari apa ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah teori paginya, siangnya kita praktikum. Nah, jadi kita belajarin dulu di materinya sel dan jaringan tumbuhan itu apa, terus nanti siangnya kita praktikum tentang sel dan jaringan tumbuhan, begitu pula minggu depannya gitu. Jadi kita teori dulu baru praktikum, biasanya kayak gitu. Biar ada gambaran aja gitu ya. Nah, nanti sel dan jaringan tumbuhan kita itu pakainya seperti biasa, primadonanya biologi adalah Rheodiscaler, yang berarti bunga daun Adam Eva. Atau nggak sih yang hijau ungu gitu loh, yang bawahnya ungu, yang atasnya hijau, yang itulah. Nah, itu tuh kita sayat, melintang, dan membujur. Nanti dilihat, kasih aquades di atas objek glassnya, terus dikasih cover glass, terus nanti kita lihat di bawah mikroskop sampai perbesaran 400. Nah, itu tuh bisa kelihatan sih setiap sel-selnya. Pokoknya kalian motongnya tipis banget. Sampai kayak transparan gitu, translucent. Nanti kita lihat dia perselnya kayak gimana gitu. Terus nanti kita bisa lihat stomatanya juga. Terus kita pakai bawang juga untuk tahu kristal-kristal yang ada di bawang. Aku udah pernah ngeliatin juga kan nih, kayak gini contohnya. Ini yang Rheodiscaler ya, ini yang bawang nih. Nah, ini tuh sama di print, di zoom, di print, perbesarannya ditulis, reagen yang ditulisnya apa, aquades atau biasanya pakai apa sih, NaCl ya kalau nggak salah. Terus sama digambar juga, gambarnya gambar bagus. Jadi kalian nggak perlu gambar indah, nggak perlu estetik. Yang penting bagian-bagian pentingnya itu tuh kegambar gitu, kayak ini kan susunannya nih, ada epidermis atas, terus bawahnya ada apa sih? Ada jaringan palisade, ada hipodermis, ada segala macam, sampai bawah ini epidermis bawah itu kita harus tahu banget susunannya kayak gimana, dan itu bagian-bagiannya, soalnya nanti biasanya pas ujian ditanyain gitu. Terus biasa nanti kita diterangin tentang fungsi sel segala macam juga sama aslemnya, jadi kayak ada materi yang dikasih sama aslemnya juga gitu. Nah, nanti biasanya itu yang ditanyain di dalam kuis juga. Nih ada stomata tuh. Udah, dan tanamannya juga banyak sih, ada batang hanjuang, ada lihat juga di balik daun durian itu Durio zibetinus kan, itu berarti ada Trichoma sisik, yaitu nanti gini nih bakal dijelasin nih, Trichoma sisik kayak gini lah. Terus udah kayak gitu kita pakai wortel juga nih, Daucus carota, banyak lah pokoknya. Nah, nanti tuh dikasih tahu pokoknya cari tanaman-tanaman ini di sekitaran Unpad juga banyak, atau kalian mau bawa dari rumah juga boleh. Kita yang disuruh nyari, bukan aslemnya. Jadi nanti kita langsung ngerjain kayak gitu. Oke, di bab selanjutnya adalah sel jaringan hewan. Nah, di hewan itu kita ngebahas tentang sel dan jaringan hewan. Biasanya udah awetan gitu. Si preparatnya itu awetan yang ada emang udah dipunyain aja sama Unpad gitu. Jadi kita tinggal ngeliat, dan itu per stand. Jadi kan kelompok itu ada 12 ya, kelas A dan kelas B, jadi 6 lah kalau nggak salah per kelasnya itu, aku lupa. Nah, nanti kita nge-rolling, jadi misal kelompok aku di meja sama aslem aku pertama, terus nanti per 20 menit, per 15 sampai 20 menit itu ada, nanti aslemnya ngasih tahu buat kita pindah ke meja berikutnya, jadi kayak muter
rolling gitu. Soalnya materinya banyak kan, nggak mungkin kalau misalnya satu asep ngejelasin semua dan preparatnya juga terbatas. Jadi kita tukeran gitu loh. Dan itu udah diatur juga sama asepnya gimana caranya waktunya biar pas. Nah, setiap scene itu kita biasanya ngegambar tuh cepet-cepet sambil ngapalin juga biar nanti pas di akhir tinggal kuis tuh tinggal baca-baca ulang lagi karena masih ingat gitu. Terus langsung gambar kasar di kertas atau di buku kalian biar nanti kita bisa gambar ulang di modulnya itu dengan lebih rapih nih kayak gini. Itu ada mukosa mulut itu tuh hapusan dari mulut yang cewek. Kenapa harus yang cewek? Karena dia punya bar body. Ya bar body itu apa? Kalian silahkan mencari sendiri ya. Nih pokoknya nanti bentuk selnya tuh kayak gini lah kurang lebih ya. Terus warnanya itu ungu. Kenapa ungu? Karena di warnanya pakai pewarna warna ungu. Terus nanti ada jaringan epitel nih. Pipis lapi, kubus, transisional yang kayak gitu-gitu itu adanya di organ apa kayak transisional itu kan ada di vesika urinaria ya karena dia bisa mengempis. Terus nanti ada jaringan lemak, jaringan saraf juga, terus ada jaringan ikat longgar, terus otot ya biasa lurik polos yang kayak gitu-gitu seperti biasa harus digambar, kasih tahu pembesaran dan ditunjuk-tunjukin keterangannya. Terus habis itu kita baru dari sel dan jaringan kita pindahlah ke morfologi. Morfologi juga ada sama hewan dan tumbuhan. Nah, yang tumbuhan itu seingat aku kita ke lapangan. Di situ kita disuruh cari tumbuhannya, apa aja bebas, kita boleh ambil di arboretum, terus nanti kita petik, kita identifikasi lah itu apa. Nah, setelahnya itu kita bikin seperti herbariumnya gitu, pokoknya dikeringin, diawetin, dan disuruh ngebedain biasa dikotil mana, monokotil mana, cuman lebih kompleks ya, nggak kayak jawaban anak SD gitu. Nah, aku tuh biar lebih oke, jadi waktu itu aku ngeprint juga yang aslinya, referensi aku, terus aku gambar juga gitu. Ih, niat banget ya Allah, zaman dulu. Ya, terus nanti kita dikasih tahu bunga sempurna itu apa, sebagai model bunga sempurna itu biasanya dari bunga sepatu atau hibiscus rosa sinensis. Dan nanti kita disuruh cari 3 tanaman bebas, 3 biji aja. Nanti kita bawa, terus di tadi aku udah bilang ya. Iya, terus nanti kita cari tahu nama latinnya, terus nanti kita tulis ciri-ciri dia apa, terus nanti kita ukur juga, kan namanya morfologi ya, berarti yang kelihatan dari luar alias fenotipnya itu seperti apa. Selanjutnya itu dari hewan. Hewan itu seperti biasa kita pakai katak sama kodok. Nah, ini tuh biasanya pakai awetan yang emang udah ada. Dan di sini juga kita diterangin cara bikin pengawetan itu kayak gimana, pengenceran dari si larutan yang dipakainya itu seperti apa dan berapa bulan sekali harus diganti larutannya biar tetap bersih dan si katak atau hewan yang diawetkan itu tetap awet gitu. Oh iya, katak dan kodok itu berbeda ya bunda-bunda. Lihat nih. Ini kodok ya, yang geradakan banget, yang burik kayak gini. Ini tuh kodok, ini tuh katak nih. Katak lebih ramping. Bedanya kalian bisa cari sih sebenarnya di jurnal itu banyak banget. Dan nanti juga kita disuruh bedain mana kodok betina, mana kodok jantan. Nah, di praktikum-praktikum berikutnya biasanya disuruh nyari kodok. Kodok juga banyak banget di daerah arboretum ya. Kalian bisa cari aja, apalagi waktu itu agak musim hujan kan. Karena ini semester ganjil, jadi akan lebih mudah untuk mencari kodok. Nah, terus kita akan membelah kodok. Biasanya ngebedah kodok juga untuk mengetahui organ dalamnya. Nah, ngebelahnya itu kita bius dulu di dalam etanol ya. Jadi si kodoknya dimasukin ke dalam toples. Toplesnya udah dikasih etanol. Terus udah nanti dia pingsan. Nah, itu tuh bedahnya itu dari bagian abdomen dari sini. Jadi kodoknya itu kita taruh di parafin telentang gitu bagian bawahnya. Terus nanti kita kita potong dari bagian bawah, dari kaki belakang maksudnya, terus ke atas. Udah nanti tinggal dibuka. Udah deh begitu teman-teman ya. Terus udah kayak gitu kita baru ke bagian mitosis dan kitchen DNA. Nah, itu termasuk bagian genetika. Ini materinya juga masih oke lah ya, masih agak mirip sama SMA, but a little bit more complex. Dikasih tahu mitosis itu apa, caranya apa, dan itu biasanya dari akar bawang. Kenapa dipakai dari akar bawang? Karena akar adalah salah satu organ yang masih aktif bermitosis atau melakukan pembelahan sel. Nah, jadi di akar bawang ini kita bakal nemuin seluruh fase dari mitosis. Kalian pasti udah tahu mitosis itu apa aja, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, itu ya bentukannya kayak gimana juga tahu lah. Jadi si akar bawangnya kita sayat seperti biasa, terus kita lihat di bawah mikroskop dan kita mencari sel-sel mana yang profase, mana yang anafase, mana yang telofase, dan mana yang metafase. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi kita zoom banget, zoom in banget, terus kita crop, terus di foto ya, dikasih tahu bagian mana, ditunjuk pakai
ini dari mikroskopnya. Terus kita gambar sendiri nih profase, metafase, telofase, sama anafase. Salah, anafase dulu baru telofase, maaf lupa. Terus kita jelasin juga ciri-ciri utamanya itu apa. Kayak profase itu kan benang kromatinnya itu masih di tengah gitu loh. Terus nanti merubah ke metafase itu kan udah kayak memanjang gitu si selnya. Nah, nanti kita juga belajar meiosis. Terus udah kayak gitu kitchen DNA. Kitchen DNA itu dimana kita memisahkan DNA dari suatu tumbuhan. Kita pakainya buah kiwi. Jadi nanti kiwinya itu dikupas, terus si daging buahnya itu diambil, terus nanti kita hancurin, terus kita kasih deterjen segala macam. Nanti setelah mengalami beberapa proses, itu akan terjadinya pemisahan seperti ini nih. Nih kan, terlihat kan ini ada yang di bawah dan endapan gitu putih, dan yang atas ini adalah DNA-nya. Jadi ini ada kayak air kan tadi dikasih aku ada situ. Terus nanti dia naik sendiri ke atas nih. Ini adalah DNA yang DNA dari buah kiwi. Nah, nanti kita dikasih tahu juga itu dikasih NaCl buat apa, deterjen buat apa. Kenapa pakai buah kiwi itu pun kenapa? Karena seingat aku itu tuh memiliki sel-sel yang besar gitu loh. Nih, bab yang udah mau terakhir, genetika pada manusia. Jadi nanti kita kayak mengetahui gen yang di kita itu banyaknya yang resesif, apa yang dominan. Kayak nanti berpasang-pasangan gitu. Kan per kelompok itu sekitar 10 orang lah. Jadi nanti tukeran ya. Kalau bisa gak ada pasangannya, biasa sama aslabnya gitu. Contohnya itu kayak bentuk mata, terus nanti alis, rambut, kalau yang pakai kerudung ya sebutin aja keriting atau enggak, terus bentuk jempol, kalau misalnya kayak gini dia yang kanan apa yang kiri yang di atas, itu ukur panjang bulu mata juga, lentik atau enggak kayak gitulah. Nanti kita belajar sindrom. Nah ini sih ini cukup seru yang menurut aku. Jadi di dalam modulnya itu akan dikasih kayak gini ya nih. Ini adalah kode-kode kromosom. Pokoknya kan kromosom bernomor. Nah, nanti kita itu dari yang nih ada kan ini kode A ya. Nah, nanti ini kita fotokopi di kertas berwarna. Aku sih waktu itu pakai warna pink. Nih, kayak gini. Nah, nanti kan bakal ketahuan ya, ini tuh akan ada mutasinya. Pokoknya akan ada sesuatu yang aneh dibandingin dari susunan kromosom yang normal. Nanti kita tebak ini tuh apa. Termasuk mutasi apa, kayak ini tuh dia ada double ya, triple di kromosom nomor 21 kalau saya benar. Jadi somi kan dia masuknya, karena ada 3, harusnya kan cuma 2. Nah itu termasuknya sindrom apa, ternyata dia ada Down syndrome. Jadi nanti kita kasih tahu lah, kasih penjelasan itu Down syndrome itu kayak apa kayak gitu. Terus ini tuh nggak cuma satu, terus ada juga nih yang B, ini juga sama, kita fotokopi dan aku pakainya warna biru kalau nggak salah ya, bener kan? Nih, warna biru. Dia nggak ada sih kromosom yang Y-nya, berarti dia Turner gak sih? Nah, Turner itu apa? Berarti kan X0 ya Turner. Terus yang terakhir ini, yang C juga sama. Ini aku pakai warna hijau. Dia malah kromosom X-nya double. Dia Klinefelter berarti tuh. Dan kalian harus mencarinya berdasarkan jurnal, jadi jangan dari www.lalalala.com gitu ya, nggak bisa lah, nggak terpercaya, harus terpercaya aja. Terus nah udah dari genetika itu kita bakal ke ekosistem sama keanekaragaman hayati. Nah sebenarnya dari biologi dasar itu udah cukup mewakili praktikum-praktikum yang bakal kalian lakuin selama 5 semester ke depannya gitu. Kayak tadi yang terakhir itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu bakal ada praktikumnya sendiri ke hati. Ini tuh termasuk kuliah yang masih oke lah, maksudnya masih bisa dihadapi dengan tersenyum. Nah, di keanekaragaman hayati itu sama ekosistem, jadi kita nanti dikasih materi beberapa ekosistem sawah, Cuma kan karena susah ya untuk cari ekosistem di daerah Unpad, dan arboretum juga cuman ada zona persawahan, zona industri, zona-zona kayak gitu, dan itu belum tentu menjadi ekosistem yang oke untuk dijadiin praktikum. Jadi kita cuma perkenalan doang, seingat aku itu, dan disuruh nyari video, sama disuruh presentasi tentang materi yang dikasih maksudnya. Jadi nanti berdasarkan teori aja dulu gitu. Dan ya, that's all. Untuk ujian praktikumnya itu sistem ketok. Pakai JASLab biasa. Sistem ketok itu jadi seangkatan itu dibagi 3-4 sesi. Biasanya sih 3 sesi ya, biar cepet kelar. Jadi per kloter 1 itu, shift 1 itu biasanya masuk sekitar 35 orang. Terdiri dari 30 soal dan 5 tempat istirahat. 5 tempat istirahat ini tuh maksudnya diem aja gitu loh, nggak ngerjain soal. Nah, 30 soal ini tuh ada di meja. Jadi, ruang praktikumnya itu kan ada meja panjang gitu kan, buat per kelompok biasanya mejanya. Jadi, meja panjang, nah nanti per meja panjang itu biasanya ada 2 soal. 2 atau 3 lah, tapi biasanya 2. Nah, nomor 1 disusun sampai nomor 30 soalnya. Ketok 2 kali biasanya itu mulai ujian, ketok 1 kali itu pindah. Jadi, misalnya dari ujung sini, ini nomor 1.
ketok sekali terus pindah ke nomor 2, muter gitu. Jadi nanti dari yang nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 nomor 3, nanti dari yang nomor 30 ke nomor 1, kayak gitu. Nah, nanti di sela-sela itu misal udah 5 soal nih, di baris pertama 5 soal, nanti pindah ke meja istirahat, kayak gitu. Oh ya, sebenarnya aku pengen ngebahas sedikit tentang osjur sih. Sekresek ini isinya tentang osjur, cuman kan takutnya jadi kontroversi gitu ya kalau aku bahas di sini. Pokoknya aku mau liatin aja kalian beberapa barang-barang yang waktu itu aku disuruh bikin waktu fakultas ya. Waktu fakultas sebenarnya nggak seribet waktu jurusan sih. Buku dan papan nama ya, I don't really use it right now. And back then I didn't really use it, tapi membuatnya itu sedikit membuat menangis. Enggak sih, sebenarnya ngabisin duit cukup banyak, lihat. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin kayak gini kan nanti disuruh kasih ketentuannya, mending kalian bareng deh sama kelompok kalian, kayak janjian aja terus bikin itu. Kalau misalnya ini suatu saat offline ya, aku nggak tahu sih osjur sekarang kayak mana yang online. Ini yang osjur ya. Aduh, aku takut deh buat nge-reveal ini semua. Ya udahlah ya, gambaran aja. Tada! Tuh banyak tuh. Udah, pokoknya segitulah. Aku kalau misal bahas banyak takut. Pokoknya intinya ini membuat banyak menangis. Sebenarnya aku nggak nangis sih pas bikin ini, cuma ini bahasanya doang ya. Lebih banyak ke marah-marah, kayak ngapain sih harus bikin kayak gini? Kenapa nggak dibuang sampai sekarang? Karena kenangan aja gitu. Kayak bikinnya udah susah, kenapa harus saya buang? Gitu lah intinya. Ya, osjur pada akhirnya hanya menjadi cerita ya. Dulu kayak gini, kayak buat seru-seruan aja gitu ya. Itulah pokoknya intinya guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga membantu. Semoga kalian merasa bersemangat setelah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And thank you so much for watching. And I'll see you guys in the next video. Bye!